ya apa ya nggak nyangka, susah dijelasin, hitungannya juga nggak dapet, terus kemudian followernya juga fan-nya juga nggak nyampe seperti mereka, tapi ya apa ya syukurlah kita bisa dapet pialanya, dan kebetulan pialanya kita jemput itu ke Jakarta. Kita ada syuting, kita jemput karena nggak boleh dikirim pialanya itu. Jadi pas 3 hari itu ada liputan dari stasiun TV, ya kita sekalian ambil. Jerry Goga Pasha ini konon katanya nama Goga Pasha-nya dikasih sama seseorang. Dikasih sama almarhum Robin. Yeah. Takut anak kecil ke acara ulang tahun. Jadi waktu kita datang, kamu waktu datang di ulang tahun gimana? Ayo pulang semua. Malah takut kalau kita. Takut ya. Iya. Yang pasti ininya, tali-talinya ini kan dalamnya kan ada kayak tali ini kan. Iya. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini kita bersama dengan tokoh inspiratif, 1 orang, 1,5 apa 2 orang? Aslinya ya si ngongong kan iki. Aku tengah ya nganggang ngono loh. Maksudnya itu setengah-setengah itu setengah ndak gitu ya. Iya. Ini adalah Jerry dan Kevin. Ya. Kalau kalian semua pengguna TikTok pasti tahu banget karena Jerry dan Kevin ini memenangkan TikTok Award 2022. Luar biasa banget. Nah, yang menang ke aku ini cuma nunut. Ini ya Guardian ya, pengantar ya. Iya. Nah, coba aku manggilnya itu Ko Jerry karena sebenarnya ini adalah salah satu guru sulapku 25 tahun yang lalu di Surabaya. Wah, aku lah kata diajarin sulap takinya nih sama kakak iki. Yuk kita akan ngobrol latar belakangnya seperti apa dan siapa sebenarnya seorang Jerry dan Kevin ini. Karena Jerry sebenarnya dulu ada banyak boneka ya kok ya? Boneka ada. Jadi Jerry Pico kan yang akun saya di TikTok itu namanya kan Jerry Pico. Nah itu kan boneka awal saya Pico. Kayaknya saya brand Jerry Pico. Gitu. Kemudian ada Brenda, kita pakai untuk off air, show di birthday, corporate gitu kan. Nah, Kevin ini cocoknya memang di kamera. Karena dia ada ekspresi. Ya, ada alis ya, ada semua ya. Iya, ada. Jadi kita bisa lebih gampang memberikan pesan. Karena pesan itu yang masuk kan biasanya kan katanya sih datanya 1%, tapi ekspresinya atau penyampaiannya harus lebih dari 1%. Jadi sisanya ekspresi semua kan. Nah ini kan kebetulan dia ada gitu. Rezeki ini enggak aku? Iya. Alhamdulillah. Ini mereka dari Surabaya, makanya sering berbahasa Surabaya. Nanti saya kasih subtitle buat kalian semua yang nggak ngerti. Yuk, tapi ini kita akan membahas dan jangan kemana-mana. Nah, sekarang kita balik lagi bersama dengan Jerry dan Kevin. Coba cerita dulu. Jadi ini kenapa kok bisa kita mendingan flashback atau TikTok Award dulu? Gimana kemarin rasanya bisa akhirnya memenangkan? Katanya nggak nyangka. Nggak nyangka banget. Jadi perhitungan saya lihatnya itu kan memang yang dihitung kan semua ada yang verified gitu. Kita juga dapat verified tapi udah lama. Kemudian hitungannya follower saya paling rendah. Mungkin penontonmu itu Gen Z kali ya. Nah terus ya apa ya nggak nyangka, susah dijelasin, hitungannya juga nggak dapet, terus kemudian followernya juga fan-nya juga nggak nyampe seperti mereka, tapi ya apa ya syukurlah kita bisa dapet pialanya, dan kebetulan pialanya kita jemput itu ke Jakarta. Kita ada syuting, kita jemput karena nggak boleh dikirim pialanya itu. Jadi pas 3 hari itu ada liputan dari stasiun TV, ya kita sekalian ambil. Nah, untuk kalian semua yang penasaran akun TikToknya yang mana, nah makanya nonton TikTok jangan cuma joget-joget aja. Nih lihat, ini akun TikToknya. Sesi live spesial atau sudah jadwalin kapan mau live? Gelembung dikasih benang. Kak, coba Kak. Kak, lihat selaku ya. Siap. Sekarang gakar Kak. Apanya? Ya ininya kancingnya, masa aku yang digakar. Oke Kevin. Nah sekarang tutup. Tutup. Udah ya. Ya.
Bilang simsalabim. Oke, simsalabim. Nah di sini kalau boleh dibilang berarti videonya semuanya ini video-video yang total udah berapa video sih ini? Berarti Mungkin hampir 500, mau menuju ke 500. menuju 500. Iya. Tapi semuanya Kevin. Enggak sih, ada yang tapi 90% Kevin. 90% ya? 90%. Nah apa yang paling disukai? Yang video paling tinggi itu yang pas ditonton Gelembung ngapain? sabun. Oh sama... Gelembung sabun itu amplify-nya sampai ke luar negeri. Jadi like-nya juga hampir sudah 2 juta like-nya. Wah, luar biasa. Like-nya, view-nya 22 juta. Nah, itu yang mungkin yang kalau bagi saya ya untuk di TikTok itu kan ada yang namanya hitungannya video amplify. Jadi itu ada settingannya. Ini video kamu mau ikut di kampanye video amplify enggak? Istilahnya itu mau dibarengin ke FYP enggak gitu. Sepengetahuan saya itu apakah seperti itu apa enggak gitu ya. Tapi saya yakin kayaknya jangkauannya itu yang menjadi perhitungan. Gitu. Untuk dilihat awardnya. dari komen-komennya juga berarti kan nggak cuma orang Indonesia berarti yang nonton. Komen-komennya itu hampir seluruh dunia. Tapi memang bener lebih banyak Gen Z. Enggak juga kan? Sebenarnya orang-orang kalau penasaran semua nonton. Untuk enggak sih. Kalau untuk di TikTok ini kayaknya semua gender masuk ini. Semua gender masuk ya. Masuk. Nah ini tadi kontennya kalian lihat kan, kalian follow juga biar tahu kalau ternyata ya di TikTok banyak konten-konten yang kreatif seperti ini. Nah tapi sejauh ini tuh sambutannya gimana? Orang-orang di TikTok dan semua orang-orang yang di komen-komen itu gimana? Kalau dibilang ada yang bilang apa netizen itu sadis gitu ya, itu sebetulnya hanya di konten-konten tertentu aja. Jadi Kalau di sini nggak ada yang sadis? Nggak, kalau untuk kreativitas, inspirasi, edukasi kayaknya mereka support. Support ya? Support banget. Jadi support. Malahan saya itu di TikTok itu barometernya itu saya malah lihatnya dari komen. Mereka yang nge-guide kita mau ke konten apa, terus pilihannya konten Berarti apa. konten berikutnya dari komen ya sebenarnya? Banyak kan dari komen. Dan itu request. sebetulnya salah satu strategi saya di awal-awal, komennya dia kita bisa jadiin video. Nah itu yang membantu. Jadi umpamanya Pak Darko ngomen, halo Kevin, kamu hari ini ngapain? Tekan lebih lama, nanti dia akan ngeluarin satu stiker gitu. Nah kita tinggal pura-pura baca, langsung bilang, Oh, hari ini aku baik-baik saja Kak Darko. Kalian gimana? nah itu kita Interaktif ya call to berarti. action juga. Kalian gimana? Itu berarti intinya kita menarik orang lain untuk komen kembali. Waktu saya masuk di tengah-tengah ya mungkin 3 bulan awal itu saya lihat ini arahnya TikTok ini ke apa? Kemana? Tapi ternyata saya baru tahu kalau dia itu membentuk komunitas. Jadi kalau punya Darko ya kita bentuk komunitas Darko. Kalau Kevin dibentuk komunitas Kevin. Nah, makanya disitu kan dikeluarin jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar panduan komunitas. Saya pikir panduan komunitas. Oh, berarti ini intisarinya komunitas dong. Betul. Nah, makanya saya bikin Kevin ini lebih kuat karena di situ ada teman-temannya Kevin gitu. Lucu banget. Oke, sekarang kita ngobrol karena ini di YouTube tentu saja mungkin karena bukan Gen Z. Ini kebanyakan mak-mak kalau di sini ini. Pasti banyak penasaran. Cuma nanti anak-anaknya pasti akan disuruh untuk ya kalau follow TikToknya mendingan yang ini. Jangan sampai lihat tante-tante joget ya kan. Sedikit. Kita mundur dulu. Ya. Ventriloquist itu saya tahu, tapi memang waktu kita kenal pertama nggak dinaikkan sampai akhirnya di Indonesia Mencari Bakat ya waktu itu ya. Ya, jadi sempat dikenal tahun 2010 itu saya pakai talent saya masukkan ventriloquistnya itu. Saya hanya mencoba untuk memperkenalkan sama istilahnya itu saya menunjukkan ke Indonesia saya punya talent ini loh. Kalau mau di hire ini gitu. Karena waktu itu kan ventriloquist kan nggak sekencang sekarang. Ya sempat hilang karena kan Ria Enes waktu itu Mbak Ria Enes udah hilang, terus muncul lagi ya langsung ini. Iya, Jerry Pico waktu itu. Ya, waktu di TV talent ya? show. Kita ngomongin talent TV show. ya, seperti itu. Cuman kan kalau kita tahu ventriloquist ada banyak. Mas Iwal juga. Mas Iwal ventriloquist. Sastra, Ya. foundernya IVC. Jadi kita itu bikin satu komunitas namanya IVC dan Mas Iwal presidennya. Saya sekjennya. Sebelum ke situ, kita cerita jauh lebih ke belakang lagi tentang Jerry Gogapasa. Ya Oh, kan? iya. Nah, Jerry Gogapasa ini konon katanya nama Gogapasanya dikasih sama seseorang. Dikasih sama Om Almarhum. almarhum Robin. Ya. Gitu. Pesulap Indonesia, Legenda. legend juga. Cuman waktu itu memang sebenarnya berangkatnya pesulap dulu ya, baru ventriloquist ya. Berangkatnya sebetulnya ventriloquist. Ventriloquist dulu. Nah, karena boneka itu yang jual kebanyakan pesulap.
Nah, saya juga suka dua, satu sulap, satunya ventriloquist. Oke. Nah, terus ambisinya itu pingin punya boneka. Punya boneka ventriloquist itu, Iya. hard figure, tapi nggak ada modal kan. Oh ya, harganya mahal ya? Mahal banget waktu, untuk luar negeri ukurannya mahal. Tapi Waktu kalau itu yang berapa itu, waktu itu? Tahun kalau berapa waktu itu? Ingat nggak? tahun 2007-2008 itu kalau beli di lokal itu hanya ada di Om Robin pada waktu itu. Robin Iya. sulap ya kan. Nah, harganya 250.000. 250.000 kalau sekarang mungkin kayak 2,5 juta ya? Iya, gitu. Itu kan buatan dari yang bikin wayang golek gitu kan, Oh, Pak betul. Asep. Betul, Jadi betul. masih dipahat, jadi benar-benar handmade, Iya. gitu kan. Untuk beli itu kan saya harus butuh modal. Nah, saya berkarir sulap, Oh. tapi fokusnya ingin Beli ventriloquist? beli ventriloquist bonekanya itu, boneka ventriloquist, namanya itu fan figure. Ah, fan Kalau figure ini ya. fan figure, keras gitu. Fan figure, hard figure kalau yang ini. Nah, dari situ ketemu Om Robin, terus saya sampai datang ke Bandung gitu kan, terus sama dia saya nginep di rumahnya. Terus dibilang, kamu 2000 mau? berapa itu? 2006 waktu itu. 2006 ya? Dia bilang, kamu mau nggak aku kasih nama? Ya mau banget gitu. Aku terinspirasi sama orang India namanya Goga Pasha. Pakai nama kamu dah Goga Pasha. Tapi cirinya jangan dihilangin, bisa Om? Bisa, ditaruh di belakangnya jadi Goga Pasha. Yaitu zaman dulu sulap untuk boneka ini tadi. Kepinginnya dapat boneka gitu, jadi kita harus jalanin sulapnya dulu gitu. Tapi belajarnya dulu gimana? Susah apa enggak ventriloquist? Awalnya kebetulan kalau belajarnya kan otodidak. Jadi masih acak, masih tanya Om Robin atau gimana. Nah, kemudian saya punya satu teman baik, terus dia itu beliin ini si Kevin. Kevin ini? Iya, jadi ditanyain, kamu suka boneka mana? Tapi nanti kamu kerjasama sama aku ya gitu. Oh, oke. Terus ya udah, pertama beli yang kecil dulu. Duh, kok bisa hidup? Tapi nggak menjual, maksudnya toys, dia itu toys, jenis toys, bukan untuk profesional. Terus aku ajukin proposal, kalau beli boneka ini gimana? Nanti aku cicil lah, nggak usah deh aku beliin. Gitu. Tapi nanti kamu kita share profit ya kalau boneka ini bisa dijual. Ternyata nggak bisa dijual. Karena? Takut anak kecil ke acara ulang tahun. Oh. Jadi waktu kita datang, kamu waktu datang di ulang tahun gimana? Ayo pulang semua. Malah takut kalau gitu. Takut ya, iya. Tangis karena waktu itu masih trending Caki, boneka Caki. Makanya kita ganti Pico. Tapi waktu ganti Pico itu saya sebelum IMB? Sebelum IMB. Tapi sebelum IMB kita sudah nggak kerjasama. Makanya saya ambil adopsi Pico dan ternyata Pico lebih diminati sama anak ulang bentuknya tahun. burung. Sejak pandemi kita konten-kontennya lagi sama Pak Widodo itu. Dia tuh eksportir alat sulap juga kan. Oh, gitu. Nah, terus dia bilang, ini aku bonekanya kamu bawa aja karena daripada di gudang lama-lama kamu ramatlah. Waktu itu masih ada yang broken gitu. Kita sambung-sambung lagi, kita cat ulang apa gitu, kita perbaiki. Aku simpen. Aku pakai boneka lain di TikTok. Oh alah. Terus ternyata kok naik-naik, coba Kevin mungkin ekspresi bisa deh gitu. Kalau takut ya takut sekali kan nggak apa-apa kan. Betul. Di mana tuh di handphone kan kalau dia jadi karakter horor kan aman kan di HP kan. Gitu. Ternyata malah diambil lucunya, horornya nggak diambil. Ini berarti kalau Kevin masuknya, dia itu punya berapa titik artikulasi wajah? Ada hitungan begitu atau kalau kayak pernah, bergerak? saya pernah hitung 11. 11 ya? Karena ada kombinasi kalian kanan kiri kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sisanya ekspresi. Ekspresinya tuh gini. Nanti kita hitung. Oke, nanti coba diajarkan caranya, tapi dikira-kira aja karena penasaran. Tapi itu nanti buat nanti. Sebelum itu kita kan masih di bahasan sulap nih. Ya. Jadi akhirnya punya uang untuk akhirnya Di yang hard figure di Om Robin. Yang kecil itu. Nah, terus ada yang kerjasama ngasih ini, sempat akhirnya ganti yang burung Pico karena waktu itu anak-anak takut. Yang penasaran Pico ini. Inilah si burung. Kenapa? Silo. Hah? Silo coy. Oh silo. Kena lampu? Bukan. Kenapa? Kecantikan karena curi. Ini waktu di Indonesia Mencari Bakat. Jadi akhirnya waktu itu daripada di gudang, akhirnya Pak Widodo bilang udah bawa aja. Ya. Berarti waktu itu udah berapa tahun ini? 20 lebih. 20 tahun 20 lebih. Jadi mulai 2003 sampai ya 2004 lah, 2004 terus 2019 itu baru kontak sama Pak Widodo. Berarti berapa itu? Hitung-hitungannya piro itu? Berarti sebelum itu Kevin di gudang terus? Gudang. Sak notang ya aku. Sana lo adeng gelak lagi. Terus yang rusak apa aja waktu itu? Waktu Kevin ditemukan?
bukan? Yang pasti ininya, tali-talinya. Ini kan dalamnya kan ada kayak tali ini kan. Nah, Oke, ya. tak keluarin aja. Ini tak kasih ring ini, ku benda ngelukai kan dulu kan beli kan. Oh, ring itu modifikasi sendiri? Ya ring biar ini. Oke. Nggak terlalu biar smooth. Nah ini. Nah ini ininya. Terus ini di bagian sini pecah gitu kan kita. Terus dalamnya, kalau di dalamnya itu nggak bisa buka karena besok masih dipakai syuting. Nanti.